Puji Tuhan. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema pondasi kebangunan hidup, yaitu dengan menjaga hati. Pondasi kebangunan hidup dengan menjaga hati. Pada umumnya, ya, ada banyak orang yang berkata bahwa kepala dan otak itu adalah yang menjadi pusat untuk menjadi pengatur kegiatan manusia. Oleh karena itu seringkali kita mendengar ucapan atau perkataan, pakai otak. Pakai otak. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa yang menjadi pusat adalah hati. Amin. Ya, yang menjadi pusat adalah hati. Coba kita akan buka ayatnya dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ayat 23. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih, silakan duduk. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Alkitab mengatakan yang menjadi penggerak, yang menjadi motor, bukan otak, bukan kepala, tetapi hati. Karena dari hati ini akan terpancar. Tetapi firman Allah di sini mengatakan bahwa dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan ini artinya berhati-hati. Pada saat kita berada di tengah jalan, kadang-kala kita pakai GPS gitu ya, hati-hati tikungan tajam gitu. Hati-hati, kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena dari hati manusia, dari hati kita akan terpancar kehidupan. Oleh karena itu, kita harus jaga hati kita ini. Amin, haleluya. Menurut Alkitab, dalam definisi tentang hati ini, itu ada 3 hal. Yang pertama, seluruh pikiran manusia. Yang kedua, seluruh perasaan. Ini yang ada dalam hati. Pikiran, perasaan, dan yang ketiga adalah kehendak seseorang. Kehendak manusia itu sendiri. Di dalam Injil Markus 7 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Coba kita baca. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus. Markus 7. Ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini hati. Kata menajiskan ini artinya terpisah dari hidup keselamatan. Kata menajiskan ini terpisah dari persekutuan dengan Kristus. Ya, terpisah. Karena di dalam hati itu, dari hati itulah timbul segala kejahatan. Ini dari hati. Jadi hati yang kotor menajiskan semua pikiran manusia. Hati yang kotor
menajiskan perasaan manusia. Hati yang kotor menajiskan perkataan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita mau menjaga hati kita. Amin. Yang diperlukan di dalam hal ini adalah hati yang baru, hati yang diubah menurut ciptaan baru. Dirubah, diciptakan kembali menurut rupa Kristus. Kita lihat di dalam Injil Lukas 6 ayatnya yang ke-45. Mari kita mau diubahkan. Lukas 6 ayatnya yang ke-45 saya akan baca. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kuncinya di sini adalah marilah kita menyerahkan hati kita untuk diperbaharui menurut rupa Yesus Kristus. Miliki hati yang diperbaharui. Jadi saya tekan ada 3 hal. Ya, hati adalah pusat intelek atau pikiran. Kita melihat contoh tokoh di dalam Alkitab. Hana, hatinya yang sudah diperbaharui. Ketika Hana mengalami tekanan di dalam hidupnya, dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang lain. Dia serahkan semua itu kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 12 dan 13. Kita lihat di sini hati yang telah diperbaharui. Dan hati sebagai pusat intelek atau pikiran. Coba kita buka 1 Samuel 1 ayat 12 dan 13. Ada di sini? Iya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ini Hana. Kita melihat Hana, dia sudah memiliki hati yang diperbaharui ketika dia mendapat tekanan karena belum memiliki anak. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Di situ ada Imam Eli yang mengamat-amati Hana. Ngapain ini perempuan? Kok hanya bibirnya yang bergerak-gerak ya? Jangan-jangan perempuan ini mabuk. Tetapi yang sebenarnya Hana, dia sedang mencurahkan apa yang ada di dalam isi hatinya. Apa yang menjadi kerinduan hatinya kepada Tuhan. Biar kita semua mau memiliki hati yang telah diperbarui seperti Hana. Hana sadar, tanpa Tuhan dia tidak mampu memiliki seorang anak. Dia sadar, ini yang dimaksud dengan pikiran. Hati itu adalah pusat pikiran, pusat intelek.
Dia tidak datang kepada orang-orang yang pintar. Dia tidak datang kepada ahli-ahli dan lain sebagainya. Tetapi dia hanya datang ke bait Allah. Dia hanya berkata-kata dengan hatinya. Dia sampaikan apa yang menjadi kerinduan hatinya kepada Allah. Kita tahu jawabannya? Tentu kita sudah pada tahu semua. Bahwa akhirnya apa yang diminta oleh Hana. Hana mengandung. Dan memiliki seorang anak yang menjadi imam. Amin, haleluya. Marilah kita miliki hati yang diperbaharui. Puji Tuhan. Hati adalah sebagai pusat intelek atau pusat pikiran. Biar hati kita ini mau menyimpan firman. Simpan firman itu. Ya, ada perumpamaan mungkin atau perbedaan begini, orang yang menaruh dan menyimpan. Kalau saya misalkan menaruh sesuatu benda, saya taruh, saya geletakin aja di situ. Tapi kalau saya simpan rapi. Kalau ditaruh, mudah diambil oleh orang lain. Tetapi kalau disimpan, tidak mudah untuk diambil oleh orang lain. Itu sebabnya pemazmur dia berkata, dia menaruh firman Allah di dalam hatinya. Kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 10 dan 11. Mazmur 119 ada ya? Ayat 10 dan ayatnya yang 11. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Pemazmur ini dia berjanji, dia berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Sungguh luar biasa. Inilah hati yang telah diperbaharui. Karena dari hati ini kita bisa menerima janji-janji Allah. Kita simpan. Jangan taruh di luar. Jangan taruh di luar hati, tapi simpan di dalam hati. Menyimpan janji-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Mari kita mau simpan firman Allah ini. Janji-janji Allah. Puji nama Tuhan. Ya, simpan. Jangan hanya ditaruh. Ditaruh mudah diambil oleh orang. Tetapi kalau kita simpan, tidak mudah orang mencuri, tidak mudah orang mengambilnya. Karena kita menyimpannya, bahkan kita taruh di brankas hati kita ini. Amin. Yang kedua, bahwa hati adalah pusat perasaan. Ini emosional. Hati adalah pusat perasaan. Ada firman Allah yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam kitab Amsal 17 kalau nggak salah. Kitab Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat. Ini hati sebagai pusat perasaan. Tetapi hati yang patah, hati yang kering. Hati yang patah keringkan tulang. Coba kita baca. Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu udah nggak ada daya lagi gitu, nggak ada keinginan lagi, nggak ada kemauan lagi. Dia hanya pasrah begitu saja. Tapi hati yang gembira itu adalah sebagai obat yang manjur.
Meskipun saat-saat ini kita mengalami begitu banyak permasalahan, apalagi keadaan dunia ya yang masih bergejolak. Terjadi perang yang begitu mengerikan ya di Timur Tengah. Dunia akhirnya tidak menentu. Bahkan di negara-negara lain bahan bakar minyak itu sudah langka, tetapi kita bersyukur di negara kita ini masih baik-baik saja. Bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi hal ini? Apakah kita harus mengeluh? Apakah kita harus bersungut-sungut? Tidak. Tetapi kita harus memiliki hati yang bergembira. Hati yang penuh dengan sukacita. Karena itu adalah obat. Ada orang yang memikirkan sesuatu yang belum tentu keadaannya. Dia pikirkan terus. Saya berikan suatu contoh. Ini yang saya alami. Di tahun 1984 saya dari Cengklong, Kosambi, Tangerang bekerja ke PT Suba Indah daerah Cimanggis. Cukup jauh. Baru 1 hari saya bekerja, sakit. Saya ke dokter. Dokter bilang, periksa jantung. Saya ke rumah sakit, periksa jantung. 1 hari kemudian ada hasilnya. Saya harus bawa lagi ke dokter. Dokter, ini hasilnya. Bapak sehat? Jantung Bapak nggak ada masalah. Semuanya bagus, Pak. Saya tanya dokter, jadi kenapa fisik saya ini rasanya sakit? Ini penyebab pikiran. Bapak bekerja di mana? Saya bekerja dari Cengklong ke daerah Cimanggis, Bogor. Dokter bilang, udah Bapak bawa happy aja. Bawa sukacita aja, Pak. Pasti sembuh. Baik, Dok. Saya jalani. Akhirnya sampai 4 tahun lebih saya bekerja dari Cengklong ke Cimanggis. Kenapa? Saya bawa happy. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Di situ saudaraku. Obat yang manjur. Pada saat saya memikirkan perjalanan, saya harus dari Cengklong, saya harus pakai sepeda motor sampai di Dan Mogot, Jakarta, saya harus titip motor, saya harus naik bis. Pada waktu itu saya naik bis tingkat yang begitu lambat jalannya, sampai ke Cimanggis sudah lebih dari 3 jam, bahkan hampir 4 jam. Disitulah yang membuat saya stres. Kenapa? Yang belum terjadi saya pikirkan, tetapi begitu nasihat dari dokter, Bapak happy saja. Tidak terjadi apa-apa. Bahkan hampir 5 tahun saya bekerja di PT Suba Indah Cimanggis, Bogor. Tetap sehat. Disinilah hati yang gembira adalah obat. Amin. Musa. Pada waktu Musa dia diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perintah Allah. Musa dia berkata, aku tidak bisa berbicara, Tuhan. Suruh aja yang lain. Coba kita buka di dalam kitab Keluaran 4 ayat 14. Tapi ini hati juga ada perasaan, ada hati yang coba kita lihat deh. Keluaran 4 ayatnya yang ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita di dalam hatinya. Ini Harun.
Ini firman Tuhan. Di sana ada kakakmu Harun, Musa. Meskipun kamu tidak pandai berkata-kata, tidak pandai berbicara, ada kakakmu Harun yang diutus oleh Allah. Dan Harun akan bersuka cita. Dia akan bergembira, dia akan bersuka cita apabila ia melihat engkau. Maka dari itu jemaat-jemaat harus bersuka cita apabila melihat ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta-pendeta. Amin. Karena itulah yang diutus oleh Allah. Hati yang bersuka cita. Saya mau persingkat lagi. Ya, puji Tuhan. Marilah kita miliki hati yang gembira adalah sebagai obat. Dan yang belum terjadi jangan kita pikirkan. Seperti firman Allah di dalam Injil Matius 6 ayat yang dari 25 dan seterusnya. Janganlah engkau takut, jangan khawatir dan lain sebagainya. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan sebenarnya. Nah, akhirnya di situ yang harus kita pahami, kita harus memiliki hati yang gembira, hati yang selalu bersukacita meskipun ujian tantangan kita hadapi. Tetapi kita harus memiliki hati yang bersukacita. Hati yang telah diperbaharui selalu ada sukacita, ada memiliki hati yang gembira. Karena itu sebagai obat yang manjur. Di bagian yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka dalam Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia dan yang bersemayam namanya, saya ulang, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya, yang bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Allah yang maha tinggi, yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, yang bersemayam di tempat kudusnya, mau merendahkan diri, mau datang, bahkan tinggal di dalam hati kita. Dia diam di dalam hati orang-orang yang rendah hatinya. Bahkan hati yang remuk seperti Hana. Dia memiliki hati yang remuk, hati yang hancur. Karena begitu dihina oleh madunya. Ini kita lihat bahwa Allah itu bersemayam. Dia berada di tempat yang tinggi. Tapi juga berada di dalam hati orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Orang-orang hati yang memiliki hati yang remuk, kerendahan hati akan dihidupkan kembali hatinya. Oleh karena rela memiliki hati yang diperbaharui. Katakan amin. Inilah Allah. Dia begitu memperhatikan orang-orang percaya yang memiliki kerendahan hati. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah hati sebagai pusat kehendak atau keinginan. Hati sebagai pusat kehendak atau keinginan dalam bahasa Yunani artinya ini netral. Ya, hati mempunyai sebagai pusat keinginan atau kehendak ini bisa netral. Netral itu bisa baik dan juga bisa jahat. Tergantung dari konteksnya yang mana gitu. Bisa memiliki hati yang baik, ya, yang dia inginkan yang baik dan juga bisa yang jahat. Ini dalam bahasa Yunani-nya, itu netral di sana. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-21,
Di sini kita melihat bahwa ada hati yang keras begitu. Coba kita buka. Keluaran 4 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Inilah hati yang dikatakan netral. Ada hati yang keras. Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari negeri itu. Ini hati yang keras. Bersifat netral nih hati. Bisa juga melakukan yang baik. Tetapi ada hati juga yang baik. Ada hati yang mau tunduk kepada Allah. Yang mau tunduk kepada firman Allah. Kita baca di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 23. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-23. Kita lihat di sini bahwa hati adalah sebagai pusat kehendak atau keinginan. Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 23. Iya. Yosua 24 ayat 23. Ini dia ya. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Katakan amin. Jauhkanlah itu. Amin. Allah-Allah asing. Dewa-dewa. Tetapi condongkanlah hatimu kepada Allah Israel. Israel ini ya nama Yakub yang diganti menjadi Israel, putra Allah. Mari condongkan hati kita saat ini. Hati yang telah diperbaharui selalu mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang meloba. Tetapi dicondongkan hatinya kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu katanya. Condongkanlah hatimu kepada Allah. Amin. Ada juga hati sebagai kehendak atau keinginan. Dia selalu dengan setia untuk mencari Tuhan. Setia mencari Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ya. Hati yang selalu terarah kepada firman Tuhan. Hati yang selalu difokuskan kepada firman Allah. Difokuskan kepada tujuan utama kita. Memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yaitu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari pusatkan keinginan saudara. Agar selalu menyimpan janji-janji Tuhan. Hati yang setia mencari Tuhan. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Tadi di ayat yang ke-23, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kunci dari kita bisa menjaga hati kita ini itu ada di ayatnya yang ke-20 dan 21. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu
kepada ucapanku. Jadi untuk bisa menjaga, untuk bisa memelihara hati kita ini, karena dari hati kita ini akan terpancar kehidupan, kita harus memperhatikan firman Allah. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, yaitu firman Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat yang ke-22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yaitu bagi mereka, bagi saudara dan saya, bagi kita yang mau menyimpan firman itu di lubuk hati kita yang sangat dalam. Barulah terjadi, dari situ terpancar kehidupan bagi orang banyak. Katakan amin. Kadangkala sudah menjadi orang Kristen, apalagi di jalan, di tengah jalan raya begitu, lagi keadaan panas terik begitu ya. Ada orang yang nyenggol, keluar ucap-ucapan yang tidak baik. Keluar dari hati kan lalu ke mulut gitu kan. Kata-kata kebun binatang dan lain sebagainya keluar, tapi bagi kita yang sudah diperbaharui, yang kita muliakan, terima kasih Tuhan, kami telah Engkau lindungi. Amin. Haleluya. Mari kita lakukan itu, ya. Meskipun kita dengar hal-hal yang tidak baik, ada orang mungkin yang menjelek-jelekan kita dan lain sebagainya, biarlah itu kita serahkan kepada Tuhan, karena kita sudah memiliki hati yang diperbaharui. Amin. Jadi simpan di dalam hati apa yang kita lihat, apa yang saudara dengar, simpan di dalam hati. Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang seorang penabur. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13 dan dari ayat 1 dan sampai ayat yang selanjutnya, Yesus memberikan perumpamaan kepada para murid-muridnya. Ada seorang penabur, ya, yang menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di atas batu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Yang jatuh dia di pinggir jalan, di atas batu dan juga di semak duri, itu adalah orang-orang yang mendengar tetapi hatinya sudah tebal gitu ya. Keras hatinya. Menolak firman. Dari yang pertama sampai dengan yang ketiga, benih yang tumbuh itu tidak ada hasilnya, tidak berbuah. Yang mengeluarkan buah hanya dari satu tempat, yaitu tanah yang baik. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, begitu saudara berangkat dari rumah ke tempat ini, saya mau memberi tanah yang baik hati saya ini kepada Tuhan. Supaya setiap firman yang kita dengar, firman yang saya dengar, tersimpan di dalam hati saya, di dalam tanah hati yang baik ini. Sehingga ada hasilnya dan mengeluarkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100. Kenapa? Karena saudara datang ke tempat ibadah, datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, memberikan hati yang baik kepada Tuhan, hati yang mau menerima firman. Amin. Sehingga ada hasilnya. Saudara mau berhasil? Beri hati saudara yang baik, sehingga ada hasilnya. Tergantung dari penyerahan saudara. Ada hasil 30, ada hasil 60, ada 100. Saudara mau pilih yang mana? Mau 30, 60, 100? Kalau saya mau memilih yang 100. Oleh sebab itu mari kita berikan hati yang baik, agar firman bertumbuh
mengeluarkan buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Kita baca yang terakhir nih, ayatnya yang ke apa tadi, yang Matius 13 ayatnya yang ke-23, coba. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Orang yang mendengar firman dan menyimpannya di dalam hati sehingga ada hasilnya. Dari yang pertama, benih yang pertama sampai dengan yang ketiga tidak ada hasil. Yang ada hasilnya hanya di tanah yang baik. Begitu juga firman Tuhan akan bertumbuh hidup dan mengeluarkan buah di dalam hati saudara. Kalau saudara datang ke gereja menyerahkan segenap hidup saudara. Tuhan, inilah hati saya, isi bejana hati saya ini. Agar saya dapat mengeluarkan buah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita jaga hati kita. Karena dari hati kita ini terpancar kehidupan. Oleh sebab itu marilah kita jadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Dan Alkitab sebagai standar kita. Jadi jangan pakai jangan pakai kitab-kitab yang lain. Pakai saja Alkitab yang menjadi standar saudara. Dan Roh Kudus yang menjadi penuntun saudara. Amin. Dan membiarkan Yesus menjadi raja di dalam hatimu. Maka dari hati kita akan terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Saya aminkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Saya minta WL sini, datang ke depan, dibantu saya. Suaranya udah serak. Puji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tuhan,
Mari kita bersatu teduh sejenak. Serahkanlah hati saudara kepada Tuhan untuk diperbaharui. Serahkanlah segenap hatimu kepada Dia. Dia akan menjadikan hati saudara seperti emas murni yang tak ternilai harganya. Haleluya, Yesus. 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 Yesus, glory, 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 glory Tuhan. Inilah hati kami, ya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hati kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Bentuklah hati kami. Bentuk hati kami ini, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Yesus, 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 Yesus. Ingatkan hatimu, ya Allah. Amin, 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 amin. Yesus, Yesus. Dan juru selamat. Haleluya, haleluya. Muliakan Dia, sembahlah Dia. Haleluya, haleluya. Jadikan Yesus Raja di dalam hati. Jadikan Dia Raja di dalam hati. Amin Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Engkau sudah melawat kami. Engkau sudah menjamah hati kami yang hancur. Engkau sudah jamah hati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu.
Terima kasih Bapa di dalam sorga. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami ingin menyenangkan. Biarlah Engkau menjadi raja di dalam hati. Menjadi raja di dalam hati kami. Biar dari kehidupan kami, biarlah Engkau yang dimuliakan, ya Allah. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Engkau ubahkan mereka semua. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang hadir. Dan mereka dapat menyimpan firman-Mu di dalam hati mereka semua. Sehingga mereka memiliki hati yang dibaharui. Hati yang diubahkan. Hati yang selalu rindu untuk menyimpan janji-janji-Mu. Sehingga mereka semua yang ada di tempat ini dapat memancarkan kehidupan, ya Allah. Berkati semua jemaat yang hadir. Berkati Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, para pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan. Begitu juga jemaat-jemaat yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Diberkati oleh Tuhan sehingga mereka pulang sebentar. Mereka menerima berkat yang dari surga. Sehingga dari dalam hati mereka terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita yang percaya katakan amin.